Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kawani. Selamat pagi Ci, apa Puji kabar? Tuhan, baik selalu dong. Puji Ya, Tuhan, ya. puji Tuhan ya. Pagi ini kita boleh kembali beribadah. Ya adik-adik di rumah juga pasti udah siap nih. Pastilah. Pasti ya sudah siap ya. Kita memulai ya adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita mau menyanyi dengan sukacita. Nanti juga kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian dulu saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam Mari adik-adik kita mau satukan hati kita untuk masuk di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa yang baik untuk pagi hari ini Kau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh sama kembali beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Kami percaya Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Waktu kami memuji nama Tuhan, biarlah kami mau menggunakan mulut dan tangan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga mau siapkan hati kami sehingga kami pun boleh diberkati untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami semua sudah siap untuk masuk dalam ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik yang ada di rumah semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan ya. Kita mau naikkan pujian. Kita katakan duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang.
kita senang karena kita anak Tuhan. Dan selain itu kita juga adalah anak Raja. Ya adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita percaya pujian yang sudah kita naikkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, kita juga akan diberkati melalui firman Tuhan. Sebentar lagi kita mau siapkan hati kita. Adik-adik juga siapkan Alkitabnya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita katakan firman Tuhan ku dengar. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam pimpinan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu melalui setiap puji-pujian yang kami telah bawa ke hadapan Engkau ya Bapa. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti Tuhan, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau melalui kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami sebagai pedoman kami ya Bapa. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah, berikan hati yang siap, kerinduan di dalam hati dan pikiran mereka Tuhan, untuk mau mendengarkan suara kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang meliputi setiap kami semua dimanapun kami berada ya Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, Alkitabnya pasti sudah siap ya. Firman Tuhan yang kakak sudah siapkan terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-8. Sekali lagi Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi ya kakak bacakan.
Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Adik-adik yang ada di rumah, tema renungan kita pada pagi hari ini mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau mengajukan satu pertanyaan. Fungsi telinga apa ya? Telinga adalah salah satu panca indera yang Tuhan ciptakan dan diberikan kepada manusia. Fungsinya untuk apa ya? Ada yang menjawab untuk mendengar. Nah, adik-adik yang di rumah pasti menjawab, ya untuk mendengar lah kak. Masa iya sih kak, telinga buat makan, yang benar aja dong kak. Benar ya, telinga diciptakan untuk mendengar. Jadi setiap organ tubuh yang Tuhan ciptakan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, pada saat ini tema renungan kita itu mendengar dan melakukan firman Allah. Adik-adik, mungkin ada adik-adik yang suka mendengarkan musik, terus menonton, mendengarkan apa yang adik-adik suka. Suka ya mendengar musik? Pasti suka. Atau ada yang suka menyanyi kemudian memutar musik dan mendengarkan musik kemudian mengikutinya. Adik-adik yang terkasih, itulah fungsi yang Tuhan berikan, fungsi telinga yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ada fungsi telinga yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, yaitu Tuhan mau kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi lagu pujian mengatakan, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa jawabnya adik-adik? Yes, untuk apa? Supaya kita datang kepada Tuhan untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Enak enggak adik-adik kalau tiba-tiba pendengaran kita terganggu? Pernah enggak adik-adik mandi kemudian air masuk ke telinga adik-adik? Enggak enak kan? Kita tidak bisa mendengarkan dengan baik. Tapi Tuhan mau, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya adik-adik sudah mengikuti banyak sekali ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi tujuan akhir dari kita mau mendengarkan firman Tuhan adalah supaya kita melakukannya. Adik-adik, percuma kalau kita mendengarkan firman Tuhan beribu-ribu kali, bahkan banyak, tak terhitung. Tapi satu firman pun kita tidak bisa melakukannya. Itu percuma. Oleh karena itu adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita diajarkan untuk mau belajar, mendengarkan, kemudian menghayati kebenaran firman itu, dan terlebih khusus kita diajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, di dalam rumah pun kita pasti banyak menerima nasihat dan pengajaran dari orang tua. Benar ya adik-adik? Pasti di dalam rumah, mama papanya sering memberikan nasihat panjang kali lebar. Banyak sekali nasihat yang diberikan. Dedek, Cici, kok nggak boleh seperti ini ya, supaya seperti ini. Tujuannya untuk apa adik-adik? Untuk kebaikan kita, supaya hidup kita lebih baik lagi. Kalau kita tidak mau mendengar, pasti ada akibat yang kita terima dari kita ketika kita tidak mau mendengarkan nasihat atau wejangan yang orang tua kita berikan kepada kita. Nah, kakak punya pengalaman nih adik-adik, akibat tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Ceritanya seperti ini. Waktu itu kakak masih SMP kelas 1 SMP ya. Kakak sudah belajar mengendarai motor. Baru 2 hari belajar naik motor adik-adik, mengendarai motor, kakak sudah berani membawa kendaraan dengan kecepatan ya mungkin agak terlalu cepat lah untuk
kapasitas orang yang baru belajar mengendarai motor. Dan parahnya lagi adik-adik, kakak waktu itu sudah berani membonceng 2 teman kakak. Jadi kami di atas motor itu 3 orang. Nah, sebelumnya mama saya menasihati saya, "Kak, kamu baru belajar naik motor, jangan kencang-kencang bawa motor." Tapi saya tidak mau mendengarkan nasihat mama saya. Akhirnya saya sembunyi-sembunyi adik-adik pergi naik motor bersama dengan teman-teman saya bonceng 3 dengan teman saya. Apa yang terjadi adik-adik? Saya dan teman saya kecelakaan. Sampai tangan saya berdarah, masih ada bekas itu. Parah banget, ini ada bekasnya di sini. Kakak pulang adik-adik dengan darah yang banyak di tubuh saya. Itu adalah akibat yang tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, setiap nasihat yang kita dapatkan dari orang tua itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Contoh yang kakak tadi ungkapkan, pengalaman kakak jangan dicontoh ya adik-adik. Tapi kita sama-sama belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Artinya ketika orang tua memberikan nasihat kepada kita, kita mau mendengarkan karena itu demi kebaikan kita ya adik-adik. Nah, firman Tuhan pun pada saat ini mengatakan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini adik-adik? Karena pada saat itu ketika Tuhan Yesus berkhotbah, banyak orang yang datang. Tiba-tiba ada seorang ibu yang yang memotong pembicaraan Yesus dan mengatakan, "Wah, sungguh luar biasa seorang perempuan yang mengandung Tuhan Yesus." Karena Tuhan Yesus dianggap sebagai anak yang sangat luar biasa. Namun apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah kebahagiaan yang sejati adalah mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dan melakukannya. Itulah kebahagiaan yang sejati adik-adik. Kita dapat melihat ada akibat ketika orang-orang yang dinasihati oleh Tuhan, ketika diberikan firman Tuhan tapi tidak mau mendengarkannya, ada konsekuensi yang kakak tadi bilang ya, ada risikonya. Contohnya kita melihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama, banyak orang yang gagal karena tidak mau mendengarkan firman Allah. Apa yang dikatakan Allah tidak mau dilakukannya. Contohnya seperti Saul. Waktu itu Saul sudah menjadi raja dan ketika dia berperang, Tuhan sudah mengatakan di dalam firman-Nya bahwa orang tidak boleh sembarangan ya mempersembahkan korban syukur. Hanya imam-imam yang boleh mempersembahkan korban syukur. Tuhan sudah memperingatkan Saul, tapi dengan lancangnya Saul pada saat itu mempersembahkan korban persembahan kepada Allah dan itu melanggar firman Allah. Akhirnya Saul diturunkan dari tahta kerajaannya dan yang menjadi raja adalah Daud. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang pada akhirnya gagal karena tidak mau mendengarkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, melalui pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini ada 3 hal yang kakak mau bagikan kepada kita semua. Yaitu yang pertama, bahwa orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah akan disebut sebagai anak-anak raja dan sahabat Yesus. Tadi juga firman Tuhan, lagu pujian kita mengatakan, "Aku anak raja." Wah, luar biasa ya. Tapi bagaimana kita mau menjadi anak raja kalau kita saja tidak mau mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan? Jadi yang pertama adalah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan karena mereka yang akan disebut sebagai anak-anak raja dan sahabat Yesus. Yang kedua adik-adik, dengan mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan berbuah dalam perbuatan-perbuatan yang lebih baik dan positif sehingga hidup kita menjadi berkat di dalam dan hidup kita boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan adalah
Berbahagialah orang yang tidak melakukan nasihat orang fasik, tetapi yang merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Nah, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah yang baik. Nah, oleh karena itu adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, yuk belajar untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan mendengarkan hal-hal nasihat-nasihat dan melakukan nasihat yang buruk. Karena orang yang mendengarkan dan merenungkannya, memelihara kebenaran firman Tuhan, akan memberikan teladan-teladan yang baik. Dan yang ketiga adalah orang yang mau mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan akan berbahagia, karena disitulah kunci kesuksesan hidup bagi anak-anak Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 di sana dikatakan adalah, tetapi renungkanlah Taurat itu siang dan malam, sehingga apapun yang engkau perbuat engkau akan beruntung dan berhasil. Ini adalah nasihat Tuhan kepada Yosua pada saat itu. Akhirnya karena Yosua mau mendengarkan dan senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, dalam kepemimpinannya ia selalu berhasil. Demikian pula dengan hidup kita adik-adik, ketika kita mau belajar untuk terus mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kunci kesuksesan dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan yang kakak sampaikan, adik-adik yang ada di rumah boleh mengerti dan memahaminya di dalam menerima kebenaran firman Tuhan ini. Dan kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan jauh lebih lagi menguraikan kebenaran firman Tuhan ini, agar adik-adik yang ada di rumah boleh mengerti. Yuk adik-adik yang ada di rumah, ambil posisi, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengakhiri perenungan kita firman Tuhan di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai pendengar kebenaran firman Tuhan dan senantiasa mau melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga apa yang kami dengarkan, setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja dan sia-sia di dalam kehidupan kami ya Bapa, tapi terlebih khusus kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, ada begitu banyak hal yang Tuhan telah sediakan bagi kami, dan janji-janji-Mu akan dinyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di rumah, berkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan. Bagi mereka yang dalam pertumbuhan ya Bapa, Engkau terus pelihara kehidupan ya Bapa, agar mereka semakin bertumbuh di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Engkau juga berkati setiap pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan dan fasilitas yang mereka butuhkan ya Bapa, untuk menunjang pendidikan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua mereka, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan ya Bapa, dan pakai setiap kehidupan orang tua mereka untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam membimbing, mengajar, mendidik anak-anak yang Engkau telah titipkan kepada mereka ya Bapa, dan mengenalkan akan kehidupan yang benar di dalam Yesus Kristus. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur tangan sehingga boleh berhasil ya Bapa. Ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Kak Delvi yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita boleh belajar apa tadi Kak Wani? Mendengarkan. Ya, tapi bukan cuma mendengar aja katanya, tapi juga harus dilakukan adik-adik ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Ya, pengumumannya adik-adik yang merindu untuk memberikan persembahan boleh ditransferkan ke rekening Ibu Eli untuk bendahara sekolah minggu, atau juga boleh dititipkan
sama guru-guru yang ada di gereja. Ya, itu aja, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti kawannya akan berdoa penutup. Kita naikkan pujian dulu, Ku Mau Cinta Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kalau firman Tuhan boleh kami dengar Tuhan, itu semua oleh karena anugerah dan berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, yang terus mengajarin kami Tuhan untuk selalu mendengar dan melakukan dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, dan Engkau berkati juga Tuhan adik-adik kami sekolah minggu yang sedang berada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang terus menolong dan menyertai mereka Tuhan, terlebih-lebih dalam sekolah mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau jadikan mereka anak-anak yang selalu setia dan taat pada Engkau Tuhan. Dan Engkau berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang selalu menyertai dalam segala usaha pekerjaan dan apapun yang orang tua mereka lakukan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu senantiasa menolong dan menyertai setiap mereka Tuhan, dalam usaha pekerjaan pelayanan Tuhan. Engkau yang terus memakai setiap guru-guru sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang satu minggu ini Tuhan. Engkau terus tolong dan berkati kami Tuhan, dan terlebih-lebih juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sedang berada di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang terus melingkupi setiap kehidupan mereka Tuhan. Inilah kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan, hanyalah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom hari Minggu.